Shalom Bapak Ibu, Jemaat Gereja Sofkana yang sedang beribadah doa malam ya, mengucap syukur sama Tuhan kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa memuji membesarkan nama Tuhan dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Saya berdoa Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan Bapak Ibu sekalian ya. Kita semua tahu bahwa akhir-akhir ini di Jakarta pandemi juga COVID juga naik cukup drastis ya. Satu hari 1.000 kasus ya. Jadi Bapak Ibu yang daerahnya masih aman tetap protokol kesehatan ya. Di Jakarta walaupun sudah ada himbauan untuk di tempat umum kita tidak menggunakan masker, tapi karena kualitas udara dan polusi di Jakarta cukup tidak baik dan cukup tinggi polusinya, jadi warga-warga Jakarta yang sadar masih menggunakan masker ya walaupun beraktivitas di luar ya Bapak Ibu sekalian. Oke, langsung aja malam ini kita akan bahas tema gereja kita yaitu di dalam Yohanes pasal 10 ya, ayat 11 sampai dengan 16. Bapak Ibu sekalian siapkan, Bapak Ibu buka Alkitab, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian ya. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala ya. Puji Tuhan ya Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini kita sudah banyak belajar mengenai tema gereja kita ini hampir tiap minggu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau tadi kita baca ayat tadi Bapak Ibu sekalian ya, kalau ada perkataan gembala yang baik ya, artinya ada gembala yang tidak baik ya. Jadi pada waktu itu tuan tanah dan pemilik domba tidak punya waktu untuk mengurusi perdagangan di perkotaan, sehingga mereka itu memperkerjakan gembala-gembala upahan Bapak Ibu sekalian. Nah, dan karena hanya seorang pekerja upahan atau gembala upahan, bukan pemilik, maka gembala-gembala upahan ini berbuat semaunya terhadap domba-domba yang dipercayakan kepada mereka. Ya, bisa saja selama berminggu-minggu itu Bapak Ibu sekalian, mereka membawa domba-domba itu ke padang mencari rumput, lalu saat kembali mereka mengatakan kepada pemiliknya bahwa di tengah jalan perjalanan pulang beberapa domba dimakan serigala, padahal enggak ya. Bisa saja mereka jual atau mereka bunuh di jalan dan mereka memakan dagingnya dan bulunya dijual Bapak Ibu sekalian ya kan. Dan melaporkan kepada pemilik bahwa sebenarnya domba itu hilang di tengah jalan, jadi yang pulang sama kami cuma ini. Dan pada saat itu tentunya para gembala pemilik domba yang asli tidak bisa mengecek kebenarannya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi itu sebab maka persepsi mengenai gembala pada zaman Tuhan Yesus ya itu sangat jelek sekali. Bahkan mereka tidak diizinkan untuk masuk di dalam bait Allah karena mereka itu najis ya, sering berurusan dengan hewan dan kotoran hewan ya. Nah, tapi Bapak Ibu tahu semua bahwa ketika momen Natal ya, Tuhan itu sengaja menyuruh malaikat menyampaikan berita kelahiran Mesias itu kepada gembala ya kan. Gembala itu orang yang pada saat itu dianggap hina. Kalau kita semua tahu bahwa Injil Lukas itu mencatat ketika para gembala masuk ke kota dan menceritakan kabar kelahiran tentang Tuhan Yesus ya, reaksi orang itu menjadi bertanya-tanya. Kenapa? Karena mereka ini image gembala pada saat itu tuh adalah bukan orang yang bisa dipercaya Bapak Ibu sekalian ya. Mereka nggak bisa dipercaya, mereka itu suka menipu ya kan. Dan yang menarik lagi, pada saat Tuhan Yesus ngomong, akulah gembala yang baik ya kan, maka dia tuh ingin orang-orang tersebut tuh melihat dirinya. Kalau Bapak Ibu baca kembali lagi di dalam Yohanes pasal 10 ya Bapak Ibu sekalian, ayat 11 sampai dengan 13 saya akan bacakan. Akulah gembala yang baik.
Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita belajar dalam perjanjian lama ya Bapak Ibu sekalian, itu ada perbedaan pengertian atau persepsi mengenai gembala ini. Kalau pada perjanjian lama ya, gembala itu adalah pekerjaan yang mulia seperti Daud ya, seorang gembala yang akhirnya jadi raja. Bahkan dalam perjanjian lama Allah sendiri itu menggambarkan dirinya itu sebagai gembala atas bangsa Israel ketika menuntun bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Namun identitas gembala itu menjadi rusak ya pada zaman Yesus tadi, yang tadi di awal saya jelaskan bagaimana gembala upahan itu bekerja dengan sembarangan, tidak bisa dipercaya, ya kan? Itu rusak. Jadi dalam perjanjian lama orang melihat persepsi gembala seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Akhirnya di perjanjian baru mereka melihat sosok gembala ini adalah seseorang yang tidak benar, korup ya Bapak Ibu sekalian, suka menipu. Akhirnya kata-kata gembala itu mengalami degradasi moral Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pada perjanjian lama dan perjanjian baru tadi itu perjanjian lama menggambarkan gembala, di perjanjian baru mengalami penurunan kualitas dari kata-kata gembala itu tadi Bapak Ibu sekalian, ya kan? Nah, Tuhan Yesus datang, dia ngomong gembala yang baik. Dia itu ingin mengembalikan gambar gembala itu atau persepsi gembala itu pada yang sesungguhnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi pada masa itu bangsa Yahudi itu kan terus-menerus mengalami penjajahan ya, dan dalam 400 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir banyak perang pemberontakan yang terjadi ya. Tercatat bahwa kerajaan Babel menghancurkan kerajaan Yehuda dan membawa seluruh perkakas ke bait Allah ke Babel, dan juga membawa orang-orang muda seperti zamannya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ya. Lalu Babel runtuh dan kerajaan Persia dan Yunani menguasai dunia. Selanjutnya bangsa Yahudi yang pulang ke Yerusalem dari pembuangan kemudian mengalami tekanan dan penjajahan Romawi. Jadi asumsi orang pada zaman itu, gembala itulah adalah orang-orang yang kuat seperti Daud, orang-orang yang suka perang ya Bapak Ibu sekalian, yang mengembalikan kejayaan orang-orang yang terjajah. Nah, makanya pada saat Yesus ngomong, "Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya," dan orang Farisi yang pada saat itu mendengarkan perkataan Yesus, mereka merasa bahwa Yesus ini bukan gembala yang mereka tunggu-tunggu, bukan Mesias yang mereka tunggu-tunggu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bayangan mereka itu sama seperti Daud yang hebat perkasa ya, bukan seperti gembala pada saat perjanjian baru, orang yang suka menipu, suka korup, manipulasi ya Bapak Ibu sekalian. Apalagi Tuhan Yesus ngomong, "Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Itu dianggap oleh orang-orang Farisi itu adalah hal yang tidak masuk akal, karena gambaran gembala pada saat itu adalah orang yang tidak benar, apalagi ngomong bahwa rela menyerahkan nyawanya ya. Nah, kalau kita tahu dalam Mazmur pasal 23 ya, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Pada zaman itu gembala itu bawa minimal itu ada 3 senjata ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu seperti yang dipakai Daud ketika membunuh Goliat, ali-ali atau biasanya kita ngomong seling ya. Yang kedua itu tongkat. Tongkatnya gembala itu kan bukan tongkat yang lurus gini ya, tapi tongkatnya gembala itu kan belok gini ya. Tujuannya apa? Belok gini nih. Untuk ngangkut narik lehernya domba-domba itu Bapak Ibu sekalian. Ya kan, ketika mau jatuh ke jurang ditarik, ya kan. Yang ketiga itu adalah gada. Fungsinya gada itu apa? Gada itu fungsinya untuk memukul serigala dan binatang buas yang hendak menyerang domba-domba. Jadi itulah yang digambarkan dalam Mazmur 23 ya, bagaimana Tuhan itu mengembalakan kita dengan tongkat dan gada. Namun sepanjang 400 tahun
orang Israel tidak memiliki pandangan yang baik tentang gembala, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama poin saya adalah Yesus, gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ketika Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik, ya, maka poin utama yang ingin Yesus sampaikan adalah dia ingin mengembalikan image bahwa gembala itu ya sama seperti Allah pada perjanjian lama, Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Selain pada Tuhan itu Allah itu menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan tuh mengalihkan image itu yang baik. Oh, inilah aku gembala, ya. Itu menyatakan kesetaraan dirinya itu dengan Allah. Aku adalah aku, ya, Bapak Ibu sekalian. Dan Tuhan itu mau dia sendiri yang mengembalakan domba-dombanya seperti sedia kala. Namun mengembalakannya bukan dengan mengalahkan musuh atau melalui keperkasaannya, tapi dengan cara memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, ya. Yesus memberikan poin yang pertama, yaitu gembala yang baik memberikan nyawa-nyawanya bagi domba-dombanya. Penggambaran Yesus sebagai pintu, kalau kita baca kan akulah pintu, ya. Penggambaran Yesus sebagai gembala itu sama, berhubungan dengan keselamatan. Sebagai pintu, Yesus juga merupakan satu-satunya jalan masuk pada keselamatan. Dan sebagai gembala, Yesus menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Bapak Ibu tahu, ya, kalau orang ngomong, karena kita terlalu sering kita ngomong kasih karunia Tuhan, kita terlalu sering ngomong salib Kristus, darah Kristus, akhirnya kita kehilangan makna mengenai kasih karunia atau salib Kristus, pengorbanan Yesus. Kita sering mengucapkan, akhirnya kata-kata itu mengalami degradasi, karena sering diucapkan kita anggap itu biasa. Nah, Martin Luther pada saat zaman dia hidup, dia tuh merenungkan kata ketika Tuhan Yesus disalib itu ada kata-kata Tuhan Yesus ngomong kan, Eli Eli lama sabatani, ya. Maka dia terus akhirnya Martin Luther ngomong bahwa God forsaking God, no man can understand that, yang artinya Tuhan itu meninggalkan Tuhan dan tidak ada yang bisa mengerti, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu bisa baca dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, sebentar saya akan bacakan, ya. 2 Korintus 5 ayat 21 saya akan bacakan dari terjemahan sederhana Indonesia, ya. Ingatlah bahwa Kristus sama sekali tidak pernah berbuat dosa, tetapi Allah sudah membuat dia diperlakukan seperti orang berdosa demi menanggung dosa kita. Allah telah melakukan itu supaya kita bersatu dengan Kristus dan dibenarkan di hadapan Allah, ya, Bapak Ibu sekalian. Kita semua tahu bahwa ketika Tuhan Yesus hidup itu dia tuh begitu intim dengan Bapa, ya, dengan Bapa di surga. Kalau kita baca kitab 4 kitab Injil itu bagaimana Tuhan Yesus hidup selama dia hidup, dia selalu manggil Bapa di surga itu Bapa, hubungannya itu Bapa dan anak. Tapi yang cukup menarik, ya, dan ini buat perenungan kita semua ketika Tuhan Yesus mati di salib, ya. Ada satu momen Yesus itu tidak manggil Bapa. Dia bilang apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya kan? Dia tidak panggil Bapa pada saat itu, dia bilang bahwa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, itu adalah prinsip Alkitab, ya, Bapak Ibu sekalian. Sekalipun ia anak, tetapi pada saat ia menanggung dosa kita, ia terhitung sebagai orang berdosa. Jadi bisa dibayangkan, ya, Tuhan Yesus pada saat itu dia tidak berdosa, dijadikan berdosa, menanggung seluruh kehidupan kita, dosa dalam kehidupan kita, dia menanggung. Dan reaksi Allah yang suci itu tadi, ya, kepada orang berdosa adalah memalingkan wajahnya. Jadi Allah Bapa itu memalingkan wajahnya dari Tuhan Yesus. Karena mata Tuhan itu terlalu suci untuk melihat dosa, Bapak Ibu sekalian. Ya, sehingga pada waktu Allah berbalik meninggalkan anaknya, itu adalah momen yang sangat menyedihkan bagi Yesus Kristus. Karena tidak ada sedikit pun bagian dalam hidupnya, ia berpisah sejenak dengan Bapa. Pada saat Bapa membalikkan diri, maka Tuhan Yesus berseru dengan kepedihan hati. Bisa dibayangkan kondisinya saat itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus mengucap syukur atas pengorbanan gembala kita yang agung, Tuhan Yesus, yang rela menyerahkan nyawanya demi kita, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Yesus yang tidak sepatutnya mati di kayu salib, ya. Sebab itu melanggar prinsip Allah sendiri.
Apa prinsipnya? Upah dosa itu ialah maut ya. Kalau Bapak Ibu bisa baca dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 mengatakan bahwa selama Yesus hidup di dunia, ia tidak melakukan dosa. Jadi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, mengorbankan, tadi dia ngomong bahwa dia gembala yang baik, mengorbankan nyawanya untuk domba-dombanya ya. Jadi dia itu mengambil bagian yang seharusnya kita tanggung ya Bapak Ibu sekalian ya. Kematian sebab ia mengambil tindakan yang menjadi pengganti kita. Kalau kita belajar teologi ada istilah penal substitusi atonement ya bahasanya. Kematian Yesus di kayu salib itu bersifat mengganti, substitusi. Dia mati ganti kita ya. Kalau kita sekarang hidup penuh kasih karunia dengan kemurahan Tuhan, dengan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, itu ada orang yang gantikan, ada satu pribadi yang menggantikan kehidupan kita sebelumnya, yang kita jadi orang yang tidak layak, kita yang layak dihukum, kita manusia yang berdosa. Tuhan yang sudah gantikan kita Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang bayar harga untuk hidup kita yang sekarang, jadi kita harus mengucap syukur ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang poin pertama. Yang poin kedua yang mau saya sampaikan adalah Yesus Sang Gembala mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal Dia. Saya akan bacakan ulang ya. Mulai pasal 10 ayat 14 sampai dengan 16. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapakku mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku akan memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka juga akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ini adalah sesuatu yang membuat kita aman ya, sebab Tuhan Yesus itu gembala yang mengenal domba-dombanya. Ya, karena Yesus mengenal kita, itu artinya keselamatan yang Dia berikan itu sifatnya pasti. Ya. Jadi Tuhan Yesus mengenal domba-domba kita dan kita mengenal Dia. Tuhan itu mengenal kita lebih dari diri kita mengenal diri kita, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 10 ayat 26 sampai dengan 29, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku dan aku memberikan hidupku yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ada seorang penulis buku yang namanya, saya kutip ya, namanya itu Matt Chandler. Dalam bukunya dia mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati bagi mereka yang mungkin akan diselamatkan, tetapi Dia itu mati untuk yang pasti diselamatkan. Jadi sangat jelas sekali Bapak Ibu sekalian, rencana keselamatan bagi orang-orang pilihan itu tidak pernah gagal ya. Kalau Bapak Ibu baca di ayat 16, domba-domba yang lain ya, yang bukan dari kandang, kata-kata bukan dari kandang ini menunjukkan adalah orang-orang non-Yahudi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita ngomong kandang adalah orang-orang yang Yahudi percaya Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus ngomong yang bukan dari kandang ini. Jadi bahkan pada saat itu pun orang yang belum percaya kepada Yesus pun Tuhan Yesus sudah ngomong bahwa itu adalah domba ya Bapak Ibu sekalian. Jelas sekali ya. Jadi Tuhan Yesus tidak ngomong bahwa dia ini kambing ya. Tapi Tuhan tuh ngomong bahwa ini domba. Tunggu waktunya aja, dia akan direbut, dia akan masuk ke dalam kandang yang sama dan akan digembalakan dalam satu gembala Bapak Ibu sekalian. Jadi kita mengucap syukur ya Bapak Ibu sekalian. Siapa tadi yang dimaksud domba di luar kandang, yaitu kita Bapak Ibu sekalian. Kita ini orang yang bukan bangsa non-Yahudi yang percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga angkat kita adalah domba-domba yang juga diselamatkan oleh Tuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, poin selanjutnya, Yesus yang Sang Gembala menyelamatkan. Dia tidak cuma menyelamatkan, melindungi, memimpin, menuntun, menyediakan, dan memelihara Bapak Ibu sekalian. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 16b, saya akan bacakan Bapak Ibu sekalian.
domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala, ya. Nah, Yesus itu adalah pintu sekaligus gembala, dan ketika memanggil domba-dombanya itu persatu, maka dia juga akan memeriksanya satu persatu. Kira-kira di antara dombanya tadi itu ada yang sakit enggak, ada yang kotor enggak. Kalau ada yang kotor dibersihkan, ada yang sakit pasti dirawat, ya Bapak Ibu sekalian. Demikian juga dalam hidup kita, apapun yang sedang kita alami, Yesus Sang Gembala itu tidak akan hanya melihat kita sebagai kawanan, tetapi dia juga secara pribadi, dia mengerti semua yang kita alami, dia tidak cuma mengerti, dia membersihkan setiap kotoran kita, membalut setiap luka kita, supaya kita ini bisa merasa tenang dengan gembala kita, ya Bapak Ibu sekalian. Dalam Galatia pasal 3 ayat 23 sampai dengan 26, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, dikurung sampai iman itulah telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada di bawah pengawasan atau pengawasan penuntun, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus, ya. Jadi sebelum Yesus datang dan berkata, akulah gembala yang baik, bangsa Israel dituntun oleh seperangkat hukum-hukum dan peraturan yang menunjukkan kesalahan, ya, kekurangan, tapi tidak bisa mengubah hidup, Bapak Ibu sekalian. Tapi ada satu pribadi, ada satu gembala yang datang. Yesus datang untuk memenuhi hukum itu, sehingga sekarang Yesus yang menyelamatkan, Tuhan Yesus yang melindungi kita, Tuhan Yesus yang memimpin kita, yang menuntun kita, menyediakan dan memelihara kita seumur hidup, Bapak Ibu sekalian. Mengucap syukur, ya, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, ya. Dalam perjanjian lama juga sudah dinubuatkan, ya Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu baca dalam Mika pasal 5 ayat 1, lalu loncat ke 3 sampai dengan 4, saya akan bacakan. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, maka ia akan bertindak, kita baca, dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Dalam bahasa Inggrisnya, he shall be their peace, ya kan. Nah, luar biasa, ya Bapak Ibu sekalian. Dalam perjanjian lama aja Mika sudah ngomong, ya kan. Dan ia akan bertindak dan ia akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Nah, ada satu teolog namanya Saint Augustine, dia bilang bahwa sebab Tuhan menciptakan kita itu untuk dirinya sendiri, dan hati kita tidak dapat tenang sampai kita menemukan ketenangan itu hanya di dalam Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Yesus itu bukan hanya menunjukkan kita kepada terang, tapi dialah terang itu sendiri, ya. Yesus bukan hanya menunjukkan di mana roti hidup, tapi dialah roti hidup itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Yesus bukan hanya menunjukkan pintunya di mana, tetapi dialah pintu bagi domba-dombanya, ya, Bapak Ibu sekalian. Yesus bukan hanya menunjukkan kita penuntun, tetapi dialah penuntun kita, penyelamat kita, pelindung kita, dan Sang Gembala Agung. Dia tidak menyuruh kita mengikuti dia, namun dia tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam dia, dan memampukan kita untuk berjalan bersama dia dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu sekalian. Mengucap syukur buat firman hari ini yang sudah menguatkan kita, dan tentunya saya juga dikuatkan bagaimana Tuhan Yesus adalah sosok gembala yang baik ya Bapak Ibu sekalian. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, apapun masalah Bapak Ibu sekalian, apapun problem kehidupan Bapak Ibu sekalian, dia adalah gembala yang agung, dia yang akan menuntun kita ke jalan yang benar, membaringkan kita di tempat yang indah, dan dia akan memberikan solusi, dia akan selalu memelihara kita dan memenuhi segala kebutuhan kita sesuai dengan kehendaknya, Bapak Ibu sekalian. Sekian firman Tuhan dari saya, Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat jadi berkat buat kita semua, dan Tuhan memberkati.